Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Hai teman-teman. Hari ini saya berada di Masjid Uwais Al-Qarni Yangsan, Korea Selatan. Saat ini saya ada teman yang mungkin untuk teman-teman yang ingin ke Korea lewat jalur P2P. Ini ada teman saya yang mungkin bisa menjelaskan bagaimana caranya untuk bisa ke Korea dengan program P2P. Nah, dengan Bapak siapa? Nama saya Purwanto, perkenalkan. Nah, Purwanto dari asli mana, Pak? Saya aslinya dari Boyolali ya. Boyolali. Nah, mungkin kalau ada teman-teman yang mungkin ingin ke Korea lewat jalur P2P dan sudah mengenal Pak Purwanto, mungkin ya. Ya, salam. Salam ya. Assalamualaikum semuanya. Ya. Terus saya minta ini, Pak, penjelasan langsung bagaimana sih proses sebenarnya untuk P2P yang dijalankan ke Korea ini. Ya, kalau proses P2P itu memang kerjasama antara Indonesia Korea ya. Memang programnya ada resmi, jadi memang banyak sekali minatnya, dan itu salah satu alternatif untuk bisa kerja di Korea. Bisa lewat G2G, Iya. bisa lewat P2P fishing, Iya. dan juga P2P untuk yang sea building seperti itu. Oke, untuk syaratnya sendiri, untuk P2P yang satu tadi ada yang sea building ya. Iya, sea building. Sea buildingnya untuk syaratnya apakah sama? Sama, rata-rata sama, yaitu usia produktif ya. Kalau untuk saya di welder itu rata-rata di Indonesia itu mintanya itu di bawah 40 Malah di bawah 40 ya. umurnya. Kalau untuk yang lain kurang tahu tuh, tapi kalau untuk aturannya sih sebenarnya sampai 50 ya. Iya. Nah, cuman kalau di Indonesia kan nggak mau ambil resiko, kalau udah tua kan biasanya kesehatannya Kurang gitu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk teman-teman yang mungkin di usianya 40 ke atas bisa, cuman kesempatannya sangat minim sekali. bisa. Terus ini Mas Pur, untuk syarat sendiri untuk bisa untuk program yang tadi Ya, yang P2P welder, welder, yang ya, welder welder. tadi itu kan punya skill yang mungkin harus bisa. Iya. Nah, itu syaratnya apa saja sih sebenarnya? Kalau untuk welder yang saya ikutin ini kan saya untuk FCAW ya. Jadi welder yang FCAW itu memang ada ujian kelasnya yang diselenggarakan dari pihak Korea di Indonesia. Nanti untuk TUK-nya, tempat uji kompetisinya itu bisa di mana aja ya, tergantung PT di Indonesianya. Jadi memang untuk calon peserta atau calon kandidat itu memang harus lulus itu. Ya. Dan untuk yang sudah paham welder mungkin enjoy aja. Iya. Nah, oke lah saya ikut. Tapi kalau bagi yang awam, ya tentunya harus Mengikuti belajar. dan untuk belajar yang las tadi itu kira-kira untuk yang mungkin yang biasa itu memerlukan berapa hari atau berapa bulan untuk bisa mengikuti tes. Oke. Kita buka-bukaan aja. Kalau untuk tes kelas yang diadakan Kosipa ya, Iya. itu standarnya kan untuk yang peraturan sekarang itu 3G sama 3F Iya. kelasnya. Nah itu kalau untuk belajar kurang lebih kalau orangnya itu memang cekatan dari nol ya, Iya. dari nol untuk persiapan ujian doang loh. Iya. Saya nggak ngomong masalah pinternya, itu yo paling nggak 1 bulan. 1 bulan. Itu tiap hari masuk Tiap hari berapa jam? 8 jam. 8 jam. Terus ini untuk itu kan skill untuk ngelas, dan ada nggak untuk yang belajar bahasa? Wajib. Wajib. Itu salah satu syaratnya. Nanti sebagai seorang kandidat P2P welder khususnya itu nanti ada ujian KIIP 1 di Korea. Makanya harus sanggup dan mau belajar bahasa Korea. Kalau nggak mau, ya nanti percuma di sini sampai di sini ujian nggak lulus, kontraknya nggak diperpanjang. Oh gitu. Itu kontraknya berapa tahun? Oke, kalau kontrak rata-rata 2 tahun, cuman per tahun harus perpanjang. Setahun pertama nanti harus nunjukin lulus ujian itu KIIP. Oh, KIP-nya lagi di sini. Di sini. Oh, di sini jadi sembari kerja, sembari Nanti ikut ujian lagi. ya. Oh. Dikasih waktu dulu sebelum perpanjang setahun, harus punya lulus ujian. Oh, gitu.
Terus ini Bu, untuk syaratnya tadi harus bisa las ya. Iya. Las sendiri itu kan memerlukan 1 bulan. Terus untuk biaya, Oke, kalau biaya itu kan Ya. setiap LPK itu kan lain-lain. Ya. Ya, tapi umumnya kalau untuk dunia pengelasan itu biayanya sangat gede. Masalahnya apa? Materialnya juga khusus. Iya. Untuk dikhususkan nanti untuk tes yang di Korea itu kan memang spesifikasinya khusus juga. Iya. Ya kurang lebih Mm-mm. ya kurang lebih antara 15 sampai 30 juta sebulan. Itu untuk biaya sekolah Biaya las itu sekolah- memang mahal. Oh. Iya. Masalahnya bahannya memang mahal. Iya. Oh gitu. Terus untuk ini untuk biaya las ya. Itu belajarnya ngelasnya, belum ujiannya gitu. Wow. Untuk ujian sendiri berapa? Oke, kalau untuk aturan pemerintah itu untuk pemberangkatan P2P itu nggak boleh lebih prosesnya ya. Ya. Prosesnya itu nggak boleh lebih dari 43 juta. 43 juta. Kenapa bisa mahal? Iya. Ya, itu karena satu, belajar ngelas dulu. Itu di luar itu kan kebutuhan Oh iya iya. yang harus dipunyai kandidat. Jadi saya menjadi twing-twing ya. Iya. Pertanyaan saya, berarti yang kesini tuh emang sudah berduit? Nggak berduit, cuman harus sedia duit. Oh gitu ya? Iya, masalahnya P2P itu kan person to person kan. Ah, ah. Jadi prosesnya yang bayar kan Kita sendiri? kita sendiri. Nggak ada subsidi dari pihak manapun kan nggak ada. Ah iya. Terus kita lewat PT. Kalau PT itu kan jasa sebagai pihak ketiga untuk memberangkatin kita. Dan PT itu harus punya SIP dan SO-nya, sending organisernya. Kalau nggak punya itu jangan diikuti. Nggak bisa ngirim dia. Tuh teman-teman, jadi kalau milih PT itu yang benar-benar yang mungkin sudah Punya SO-nya, sending organisernya. Nah, seperti itu. Terus bisa dicek dibuka aja di BP2 PMI ya. sekarang KP2MI. KP2MI nanti buka di Siskop, di situ ada lowongan-lowongan. Dari PT mana ada di situ? Pasti ada di situ. Oh, gitu ya. Kalau kita belajar ngelasnya boleh di mana saja. Iya. Cuman kalau yang proses pemberangkatan itu memang harus dari PT-PT yang punya job itu. Dan itu bisa dicek. Oke. Jadi jangan sampai kita harus kritis ya, jangan sampai kita nanti jadi korban dikibulin orang, Iya. orang gitu. Karena gini, teman saya yang ada setelah kerja di Korea ini, dia programnya P2P, katanya dia merasa dikibulin dengan PT gitu kan. Terus saya juga nggak mau tahu, atau mungkin saya cuma cuek aja gitu. Apakah itu nanti ada nggak sementara ini seperti itu? Banyak terjadi ya di Indonesia itu ya, karena kebetulan kemarin itu saya kerja di PT dan bekerja juga di LPK untuk trainer pengelasan yang memang programnya salah satunya P2P Korea. Ada yang ke Jepang, ada yang Eropa juga, kan banyak sih sebenarnya kalau untuk menghadapi kebutuhannya. Nah, kebetulan saya kerja di salah satu PT di Indonesia, dan itu banyak kandidat itu yang memang sudah dari korban dari sana, nggak ada titik jelas, baru tempat kita itu alhamdulillah ya rata-rata sudah proses semua. Jadi kalau seandainya saya bisa merangkum untuk biaya sendiri, ini untuk biaya sendiri itu totalnya berapa? Ya kalau total ya, yang pertama untuk nanti dihitung sendiri aja ya, untuk belajar sekitar 30-an. 30 ya. Nah, terus proses untuk ke P2P itu sekitar 43-an. 43. Nah, itu nanti plus Iya. agensi yang ada di Korea. Agensi di Korea kira-kira Paling murah itu $2.500, paling mahal $6.000. $6.000 Itu di luar ya peraturan pemerintah ya. Itu memang dibayar cash. Cash money. Cash money Ya di Korea. di Korea ya. Datang bayar agensinya yang nyariin kerja. 100 juta ya. Ya lumayan sih, kita nggak usah ngomong angka ya, jadi ya nanti kalau japri aja lah. Oke. Gitu nggak masalah. Oke, baik. Jadi kembali lagi, maaf, ini runtutan untuk bisa ke Korea lewat P2P untuk yang jalur tadi apa, kerja di
di perkapalan. Di perkapalan Nah, tadi awal pertama, jadi teman-teman harus mempersiapkan dari kesehatan usia di bawah 40 ya. Terus aman. mungkin persyaratan antara G2G ya, G2G Ya. dan P2P semuanya sama ya. Iya, yang Cuman yang bedanya- membedakan cuman skillnya. ya tes. Jadi kalau P2P itu memang ada tes Skillnya, skillnya. Jadi langsung dari Kosipa. Oke. Dari Korea datang ke Indonesia, kalau memang dia sudah direkrut ya, Ya. itu dites dulu. Kalau lolos ya lah baru proses berikutnya. Oke. Kalau nggak lolos ya ngulang lagi. Jadi seandainya nih, saya di Indonesia nih, terus saya pingin lewat PT, maaf teman sampean, syaratnya bagaimana sih awalnya? Ya daftar dulu sebagai kandidat. Kandidat. Terus di situ ada proses yang namanya belajar, Iya. pemantapan ya untuk persiapan tes, termasuk pematangan dalam kemampuan pengelasan. Dan yang tadi yang belum bisa melas juga bisa ikut ini. bisa ikut, Terus? cuman nanti kan kita klasifikasikan Iya. gitu. Nanti butuh penanganannya pasti beda yang bisa sama Iya. yang belum. Betul. Nah setelah itu nunggu job yang ada, jadwalnya kapan ada tesnya yang dari Korea. Ada tiap tahun ada berapa kali? Nggak pasti. Nggak pasti. Cuman kalau yang JO itu pasti, kalau di pengalaman ya Iya. setahun itu paling nggak ya 100 ada. 100 kali. 100. 100 Kuota. Kuota, oh, Paling kuotanya. nggak. Setahun kira kurang lebih Nggak, berapa maksudnya tahun? itu satu PT. Satu PT-nya 100 Beda-beda. kuotanya. Oh, gitu. Tahun itu sekitar segitu pasti ada. Cuman masalahnya apa di tempat saya? Nah. Minim 100 itu lebih biasanya setahun. Malahan. Nah, yang kemarin aja di Desember ini bulan 11 kemarin Iya. di PT lama saya itu habis ujian Kosipa itu ratusan kan. Lowongannya 100. Dan setelah mengikuti tadi Kalau lulus dinyatakan lulus dan kerekrut, rekrut, iya udah urus visanya turun. oh Selesai. berpikir ke Korea gitu ya. Kalau cepat dari ujian sampai terbang itu paling lama 3 bulan. 3 bulan. Kalau cepat. Yang Tapi yang bikin lama itu ikut ujian gagal, ngulang lagi. Ngulang Ikut ujian lagi, gagal, ngulang lagi kan seperti itu. Terus namanya ikut ujian yang berikutnya kan nunggu lowongan datang lagi kan. Ya seperti itu yang bikin lama seperti itu. Nah, jadi untuk teman-teman yang mungkin ingin ke Korea lewat P2P ya, ini yang tadi disampaikan Mas Pur. Dan untuk ada pesan nggak Mas untuk teman-teman yang mungkin ingin ke Korea lewat jalur P2P, karena notabene di Indonesia setahu sekarang Mas ya ada orang makan orang mah udah Iya biasa. betul. Jadi kita mungkin- untuk teman-teman yang mau ikut program P2P, saya saranin lebih kritis lagi, dalam arti lebih selektif. Iya. Mau ikut PT mana, selidiki dulu. Kalau mau ikut jalur LPK mana, selidikin dulu gitu. Atau nanya yang sudah Korea aja. Dulu lewat mana kan enak. Gitu. Kalau mungkin lewat Mas Pur bisa nanti mungkin Facebooknya atau IG-nya nanti bisa saya Lewat sampean mawon. Oh, gitu. Nah, nanti saya sampaikan. Oh ya siap, oke. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang ingin Lebih lanjut boleh. ke Korea bisa kira P2P bisa tanya ke saya, tapi ini lewat inbox ya, inbox IG saya aja ya. Jadi monggo silakan, tapi nanti kalau kebanjiran Nggak gimana? masalah. Nggak masalah ya. Kita jawab satu-satu, Oh, tetap siap. terjawab. Nanti pertanyaan yang sama nggak harus dijawab satu-satu kan, untuk jawaban global. Gitu. Oke, ya oke. Oke, terima kasih teman-teman untuk yang sudah menyaksikan obrolan saya ini. Tidak saya sengaja, tapi alhamdulillah dikasih kesempatan oleh Allah untuk bisa bermuajahah dengan Mas Pur. Semoga saja apa yang saya sampaikan dan Mas Pur yang sampaikan bermanfaat untuk teman-teman yang mungkin ingin ke Korea. Seperti itu, teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye.